Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanuddin dari reguler A semester 5. Di sini saya akan membahas terkait praktikum mikrobiologi farmasi tentang praktikum 1 dan 2. Nah, baik, kita langsung saja mulai pada praktikum pertama ya, mengenai mekanisme kerja pembuatan dari media agar padat dan cair. Nah, di sini ada sediaan dari agar VCA ya, dan juga nutrisi agar. Jadi ada dua bahan yang harus kita sediakan. Nah, kemudian di sini kita langsung menimbang bahan tersebut ya, agar VCA. Nah, di sini bahan yang harus ditimbang itu berkisar antara 23,5 gram atau 23,8 gram ya. Jadi sekitar segitu, jadi tidak lebih dan juga tidak kurang. Nah, kemudian dalam pembuatan di sini harus disediakan dalam 100 mili ya. Dan nanti dibuatkan sesuai dengan prosedur kerja. Nah, di sini nanti ditimbang langsung ya, tidak menggunakan kertas ya. Nah, nanti langsung dituangkan ke beker glass. Dan untuk beratnya tadi ya sudah disesuaikan 23,5 gram ya. Nah, jadi kalau misalkan dalam menuangkan tersebut lebih dari 23,5 gram, maka secara otomatis kita langsung mengambil bahan tersebut. Karena kalau sampai berlebihan ya hasilnya tidak sesuai gitu. Jadi harus tetap dalam keadaan prosedur. Nah, kemudian di sini nanti ditambahkan Aquades ya, sebanyak 100 mili. Nah, ya, nanti Aquades ini akan dicampurkan dengan bahan VCA tadi ya. Ya. Nanti setelah mendapatkan 100 mili, nah, kemudian langsung dimasukkan ke beker glass yang berisi VCA tadi ya, dan ditaruh di atas oplet ya, karena harus dipanaskan. Nah, kemudian dituangkan ke dalam beker glass, lalu diaduk hingga larut ya, hingga semuanya tercampur secara merata. Dan untuk volumenya di sini disesuaikan ya, dan dalam maksimal tetap dalam koridor yang baik, jadi tidak lebih tidak kurang juga gitu. Nah, terus diaduk hingga semuanya tercampur secara merata, karena memang dalam pengadukan di sini cukup lama juga gitu. Nah, kemudian di sini dituangkan ke dalam Erlenmeyer ya, dan dituangkannya pun harus secepat mungkin. Tujuannya buat apa? Biar tidak ada endapan. Nah, di sini agak sedikit lama juga ya memindahkan dari beker glass ke Erlenmeyer. Jadi kalau sudah diaduk nanti langsung dipindahkan dan dipindahkannya pun harus secepat mungkin gitu ya, dituangkan ke Erlenmeyer biar tidak terjadi endapan gitu ya, atau sisa-sisa dari
fase yang menempel di beker gelas tadi. Nah, kemudian di sini untuk menutupi Erlenmeyer yang sudah kita isi tadi, ya kita tutup menggunakan kapas dan juga kertas aluminium sebagai penutup Erlenmeyer. Nah, nanti ditutup ya, kertas kita kapas kita dibuntal-buntal dulu, kemudian dibungkus dengan kertas aluminium. Ya, harus dibungkusnya pun harus dengan baik gitu ya, supaya Erlenmeyer yang kita tutupi itu bisa baik, dalam artian tidak ada udara yang tersisa gitu. Khawatirnya nanti kalau ada penutupannya tidak rapat, nanti akan ada bakteri yang masuk gitu. Nah, langsung di sini dipindahkan, maksudnya dimasukkan ke dalam autoclave. Nah, dimasukkan ke autoclave. Nah, hampir sama dengan bahan pada umumnya ya, atau dalam artian di sini menggunakan autoclave stainless. Ya, nanti si autoclave ini di bawahnya harus ada air ya. Harus ada air, karena kalau tidak ada air nanti ketika dalam processing pemanasan ya, nah nanti bisa-bisa akan bocor gitu autoclave tersebut. Nah, berarti memang harus ada air di bawahnya. Nah, setelah dimasukkan ke autoclave langsung kita tutup ya, dengan tutup secara baik dan rapat. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita memasuki ruangan LAF. Nah, ruangan LAF ini biasanya sering digunakan dalam penelitian ya, untuk mengetahui uji dari processing yang akan kita buat. Nah, di sini ada beberapa tombol ya, ada blower, ada UV, lampu, dan juga neon. Nah, dalam fungsi tersebut berbeda-beda gitu ya. Nah, misalkan yang pertama itu ketika UV dinyalakan, nah bertujuan untuk membunuh mikroba. Dan selama lampu UV menyala tidak boleh melakukan aktivitas atau bekerja ya, karena berbahaya. Dalam artian ketika lampu tersebut menyala harus dalam keadaan tertutup gitu, tidak boleh terbuka. Dan kita pun harus membersihkan meja ya, supaya tetap dalam keadaan steril. Nah, di sini ada tombol blower ya, tombol blower di sini hampir sama dengan tombol UV, cuman lebih UV ini dia agak sedikit berbahaya kalau misalkan aktivitas kerjanya kita tidak memahaminya gitu. Nah, jadi dalam ruangan LAF ini ketika UV dinyalakan, usahakan lampu neon terlebih dahulu dimatikan. Khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang banyak sekali gitu ketika para mahasiswa yang meneliti dan mereka lupa untuk mematikan blower ataupun UV ya, karena mereka kurang memahami konsep tersebut gitu. Jadi itulah yang dilakukan ketika praktikum
di ruangan LIF ini ya. Jadi kita harus benar-benar mampu memahaminya. Nah, kemudian di sini ada lampu spiritus ya, dan juga wadah bulat ini ya. Nah, dan juga Erlenmeyer. Nah, kemudian kita panaskan dulu atau kita menghangatkan benda tersebut ya. Kita putar-putar supaya si benda tersebut dalam kondisi hangat ya. Nah, kita buka tutupnya, lalu kita aduk sedikit ya PCA yang di dalam Erlenmeyer ini ya. Kemudian kita buka, dan membukanya pun harus menggunakan kelingking dan jari manis. Nah, setelah itu putar-putar ya, kita hangatkan tutupnya menggunakan lampu spiritus ya, atau api yang ada di lampu spiritus. Kemudian dituangkan ke dalam wadah tersebut ya. Dituangkan secara perlahan ya, karena kalau terlalu berlebihan khawatirnya berserakan ya, atau tumpah gitu. Nah, secara perlahan. Nah, setelah dituangkan ya, kemudian langsung ditutup kembali ya. Tutup kembali. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan mekanisme dari pembuatan lain gitu ya, hampir sama gitu. Cuma nanti yang berbeda adalah hasilnya. Nah, setelah hasil tadi dibuat, kemudian dipindahkan ke tabung reaksi ya. Dan tadi teman-teman juga sudah lihat ketika dipindahkan ke wadah reaksi, kemudian dipanaskan dulu ya, atau diputar-putar dulu. Sama halnya dengan yang lain juga gitu. Si media yang kita pakai, kita tadi mengerjakan di kemudian kita lihat kembali ya, kita tuangkan, kemudian biarkan mengendap. Nanti hasil media yang telah kita masukkan ke autoclave tersebut memang cukup lama gitu. Tidak bisa kita tunggu sekitar 1 jam atau 2 jam. Perlu beberapa hari untuk melihat hasilnya. Kita membutuhkan mikroba. Nah, seperti itu ya dalam sediaan yang dimasukkan ke autoclave. Hari Sabtu ya. Sekarang udah Kamis, udah. Nah, kemudian itu adalah hasilnya ya. Hasil dari proses ini tadi. Ada mikrobanya, pertumbuhan mikroba ya. Nanti ada mikrobanya. Tapi ini juga belum nggak ada garis-garis koloni tunggalnya. Ya masih jadi terlalu gitu. Kebanyakan. Itulah hasilnya. Ya. Ini oli ya. Nah, kemudian di sini hasil yang telah dilakukan tadi ya, atau selang beberapa hari yang telah Bapak buat. Nah, itu kita beri tanda. Ya, dikasih tanda misal. Nah, kemudian di sini adalah tahap terakhir ya. Kalau misalkan teman-teman sudah menyelesaikan uji yang ada di ruang LAF, nanti langsung dimasukkan ke tempat ini ya, hampir sama open gitu ya, cuman berbeda gitu. Nah, nanti dimasukkan ke sini ya. Nah, sebenarnya hampir semua mekanismenya itu sama ya, cuman berbeda dari segi sediaan dan juga hasil yang membedakannya itu. Nah, di sini misalkan ada agar tegak ya, miring, kemudian yang tadi cawan, kemudian agar kiri ya, ataupun yang lainnya. Nah, mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.
Mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.